Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakal ambil sebuah video. Dan video kali ini berjudul Orang Jepang betah tinggal di Indonesia, orang Indonesia dipandang baik dan santai. Nah itu dia judulnya, menarik banget kan untuk dilihat. Oke, tapi bagi teman-teman nih yang udah sempat nyimak channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya, terus diberi kesehatan. Nah langsung aja nih kita putar, kita eksekusi satu video ini. Bisa-bisanya orang Jepang bisa betah tinggal di Indonesia ya, padahal Jepang itu salah satu negara maju loh. Oke, kita play. Hal apa yang menurutku bagus dari Indonesia? Orang-orangnya baik. Semua orang baik dan aku pikir Indonesia bagus. Hal itu yang membuat kita sebagai orang Jepang sangat senang dan nyaman. Belum pernah melihat orang Indonesia yang marah. Belum pernah. Serius. Oke, untuk video originalnya teman-teman mampir ya di channel catatan ini. Halo sahabat Citizen. Hello. Wow, macet nih. Banyak orang Indonesia yang suka mengeluh dengan berbagai problematika kehidupan di negeri ini. Mulai dari korupsi, infrastruktur yang tidak memadai, hingga masalah transportasi. Di tengah kondisi yang seperti ini, ternyata banyak orang Jepang yang justru betah tinggal di Indonesia. Oh, really? Apa yang dilihat orang Jepang dari Indonesia, sehingga membuat orang Jepang merasa nyaman tinggal di Indonesia. Oke, kita lihat ya. Indonesia mudah ditinggali. Apa maksudnya nih? Mudah ditinggal lagi, Meski kenapa nih? Indonesia banyak kekurangan, namun kondisinya tidak terlalu mengecewakan. Dari hiburan, kehadiran TV kabel yang menghadirkan beberapa channel Jepang membuat orang Jepang yang berada di Indonesia merasa seperti tinggal di negaranya sendiri. Oh, Selain itu, kehadiran perusahaan Jepang juga memunculkan banyak komunitas orang Jepang di Indonesia. Jika mereka merasa kesepian dan ingin bertemu sesama orang Jepang, mereka bisa berkumpul di komunitas Jepang itu. Hubungan Jepang dan Indonesia sangat baik. Oke. Meski bekas jajahan, hubungan antara Indonesia dengan Jepang sangatlah baik. Ini berbeda dengan beberapa negara yang masih memiliki dendam dengan Jepang. Bagaimanapun, ada alasannya juga kenapa Jepang dianggap negara penting oleh Indonesia. Oke. Dari segi pendidikan, ekonomi, dan teknologi, Jepang sudah melesat cepat ke atas. Ya, Jepang kan negara maju ya. Indonesia yang masih berkembang harus menjalin kerjasama agar bisa menjadi negara maju juga. Dan Jepang menjajah Indonesia tuh 3,5 tahun ya guys ya. Sejak dulu, kerjasama antara Indonesia dan Jepang terjalin sangatlah baik. Bagaimana tidak, di antara sekian banyak produk di rumah kita, di kampus, kantor, mobil dan motor yang kita temui di jalanan, hampir semuanya produk Jepang. Ya, benar. Dengan kata lain, selain Indonesia membutuhkan Jepang, Jepang memandang Indonesia adalah negara penting bagi mereka. Selain itu, dari segi budayanya, karena sama-sama negara Asia, nilai dan etika ketimurannya kental. Jadi, tidak begitu sulit untuk saling berinteraksi, apalagi dalam hal diplomasi dan kerjasama di antara kedua negara. Oke. Orang Indonesia dipandang baik. Dipandang baik dalam Orang siapa nih? Indonesia kalau melihat orang asing, apalagi orang Jepang, suka timbul rasa ingin kenalan, pingin temenan, pingin nolong mereka, dan lain-lain. Mungkin ini disebabkan karena image orang Jepang yang baik dan sopan. Jadinya kita juga nggak segan buat nolong mereka. Apalagi mereka datang ke sini harus menghadapi hiruk-pikuk kehidupan Indonesia yang serba ruwet. Saking baiknya, orang kita kalau tahu dia orang Jepang, langsung ramah sama mereka. Memang ada saja oknum yang suka memanfaatin mereka.
Ngelihat dari Jepang, disangkanya punya banyak uang. Wah, jadi hubungan Indonesia dan Jepang ini sangat baik guys, walaupun Jepang ini sempat menjajah Indonesia dulu. Jepang menjajah Indonesia itu 3,5 tahun, tapi walaupun begitu hubungan Indonesia dan Jepang ini sangat baik ya, seperti yang dikatakan video tadi, karena sama-sama negara timur juga ya, sama apalagi Jepang ini salah satu negara maju, kayak saling ketergantungan gitu lah sih. Suka diporotin. Kita sebut saja seperti sopir angkot atau taksi yang tidak pakai argo pas masukin mereka ke mobil. Tapi sebenarnya memang kita suka berteman sama orang asing, apalagi bisa nolong. Dengan nolong bisa memperkuat pertemanan. Apalagi temenan dengan orang asing itu adalah hal yang membanggakan bagi orang Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari. Di antara sekian banyak negara di Asia, bangsa yang paling banyak mempelajari bahasa Indonesia adalah bangsa Jepang. Wow. Untuk orang Jepang yang bekerja atau tinggal lama di Indonesia, mereka cukup tertolong dengan bahasa Indonesia yang tata bahasanya mirip dengan bahasa Inggris. Ditambah lagi pelafalan bahasa Indonesia tidak begitu sulit. Jadi bagi mereka, kalau mau komunikasi dengan masyarakat setempat, mereka belajar bahasa Indonesia dulu. Dan untuk belajar bahasa Indonesia tidak akan sesulit bahasa-bahasa lainnya. Lebih mudah lah ya. Kalau komunikasi sama masyarakat setempat lancar, mau berteman, minta bantuan, atau yang lainnya jadi tidak stres karena banyak yang membantu. Makanan Indonesia cocok di lidah orang Jepang. Oh, Di Jepang makanan pokoknya nasi, di Sama Indonesia ya? juga sama. Kalau mereka lapar dan ketemu nasi, pasti mereka senang rasanya. Masakan Indonesia memang terkenal dengan rempah-rempahnya, sedangkan orang Jepang itu lidahnya sensitif. Kalau buat kita, masakan atau makanan yang nggak seberapa pedasnya, bagi mereka itu sangat pedas. oh. Tapi banyak masakan Indonesia yang cocok di lidah mereka kayak nasi goreng dan rendang. Suasana santai. Di Jepang, di mana-mana susah menemukan tempat kerja yang tenang. Di Indonesia, kebanyakan tempat kerjanya santai. Bukan hanya tempat kerjanya saja yang santai, orangnya juga banyak yang santai. Jadi, orang Jepang yang tinggal di sini tidak begitu tegang dan bisa menikmati hidup dengan menjalani rutinitas yang ada. Banyak peluang berbisnis di Indonesia. Peluang bisnis. Bagaimana tidak banyak peluang bisnis di Indonesia? Mobil, motor, dan alat elektronik yang beredar di Indonesia dikuasai oleh Jepang. Ya benar sih. Orang Jepang memandang ini peluang buat bisnis. Ditambah masakan Jepang yang sudah menjadi masakan internasional yang dikenal orang-orang Indonesia. Tidak sedikit orang Jepang datang ke Indonesia buat bikin kafe atau Japanese resto. Ya benar. Apalagi sekarang ini, menurut data The Japan Foundation tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara yang banyak mempelajari bahasa Jepang. Wow. Aku sempat mau Banyak belajar sekolah juga sih, bahasa Mas. Jepang yang datang ke Indonesia buat promosi sekolahnya dan menjaring siswa buat sekolah di sana. Langkah lain yang mereka lakukan adalah mereka bikin kantor konsultan pendidikan di Jepang atau tempat kursusan bahasa Jepang di Indonesia. Ada tempat kursusnya ya. Nah, itu dia videonya ya. Kenapa orang Jepang tuh tinggalnya tuh betah tinggal di Indonesia? Karena banyak aspek yang mendukung sama mereka, guys. Ada yang bisa peluang bisnisnya oke di Indonesia nih ya. Ada yang suka dengan suasana yang santai di Indonesia, ada yang suka dengan keramat tamahannya. Aduh, banyak banget lah pokoknya ya. Kan sih, walaupun Indonesia itu dijajah sama Jepang 3,5 tahun, tetap aja hubungan Indonesia dan Jepang ini ternyata sangat baik, guys. Oke, itu dia poinnya.
Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.